Perang Rusia-Ukraina sepertinya bakal makin memanas. Sebab kali ini Amerika Serikat dan sekutu baratnya sedang meramu strategi untuk menyuntikkan lebih banyak bantuan militer untuk Kiev. Gelombang baru bantuan militer Amerika Serikat NATO untuk Ukraina itu dikemas dalam program Prioritize Ukraine Requirement List atau PURL. Intinya sederhana, negara-negara NATO akan didorong belanja besar-besaran senjata buatan Amerika Serikat, lalu nantinya piranti-piranti tempur itu dikirim ke Ukraina untuk melawan Rusia. NATO dikabarkan siap menggelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat untuk mendanai program ini. Namun di balik euforia firepower is coming itu, ada tanda tanya soal Tomahawk yang tadi bahas NATO dan Amerika Serikat. Keputusan pengiriman rudal Tomahawk yang didam-damkan Kiev itu masih di tangan Donald Trump. Mungkinkah Ukraina batal menerima senjata ampuh Tomahawk untuk memperkuat militernya di medan perang? Apakah Amerika Serikat dan NATO benar-benar akan siap membawa perang ini ke level berikutnya? Negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah bertemu di Brussels pada Rabu 14 Oktober 2025. Topik utama yang dibahas dalam pertemuan para Menteri Pertahanan anggota NATO itu tentu saja soal kelanjutan perang Rusia dan Ukraina. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dalam pertemuan itu mendesak negara-negara NATO agar segera membelanjakan anggaran pertahanan mereka. Melalui inisiatif PURL, NATO akan membeli senjata-senjata Amerika Serikat yang nantinya dikirim ke Ukraina. Program ini menjanjikan dukungan senjata bagi Ukraina sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 33,1 triliun rupiah. Meski nilainya besar, tapi anggaran itu lebih kecil dari yang dijanjikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sebab Trump berjanji akan menyalurkan senjata senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 58 triliun rupiah pada Oktober 2025. Hegseth pun mendesak negara-negara NATO agar menunjukkan aksi nyatanya melalui investasi di PURL. You get peace when you are strong. Not when you use strong words or wag your finger. You get it when you have strong and real capabilities that adversaries respect. And I believe that's what NATO is doing. I believe that's what the Pearl Initiative is. So our expectation today is that more countries donate even more, that they purchase even more to provide for Ukraine to bring that conflict to a peaceful conclusion. Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte menyebut, kini lebih dari separuh anggota NATO telah berpartisipasi dalam inisiatif PURL. Mark pun turut mendesak anggota-anggota NATO lainnya untuk ikut berpartisipasi dalam program PURL. And of course the whole American leadership team for the fact that when it comes to Ukraine, you decided to again make sure that they have what they need from the US, paid for by allies, and that program is now running. 2 billion committed so far, and today I expect many new announcements of countries who will participate. So all in all, we are making great progress. Again, thank you so much, Pete, for everything you are doing. Mark. It's great to see you. Great to see you. Namun dalam forum itu tidak disinggung apakah Ukraina akan mendapatkan rudal Tomahawk atau tidak. Saat ditanya soal rencana pengiriman rudal Tomahawk ke Ukraina, Mark Rutte tak menjawab dan menyebut rencana itu sebagai urusan bilateral antara Amerika Serikat dan Ukraina. Namun NATO memastikan Ukraina akan mendapatkan lebih banyak drone. 100.000 drone dari Inggris dan suntikan dana sebesar 90 juta euro dari Belanda untuk digunakan Ukraina mengembangkan drone-nya sendiri. Tapi, mungkinkah Ukraina mendapatkan rudal Tomahawk melalui inisiatif itu? Dan apa yang akan terjadi jika Kiev memperoleh senjata tersebut? Selama ini Zelensky selalu mengungkapkan keinginannya agar Ukraina mendapatkan rudal Tomahawk. Zelensky berharap Ukraina bisa mendapatkan rudal jarak jauh canggih itu melalui inisiatif PURL. Namun keputusan itu tidak ditentukan oleh anggota NATO maupun desakan Ukraina, melainkan diputuskan Presiden Donald Trump. Dengan rudal Tomahawk, Ukraina bisa mengerahkan tindakan ofensif dengan menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Trump menyebut Zelensky akan menjelaskan alasannya ingin melakukan tindakan ofensif dalam pertemuan pada pertengahan Oktober 2025 mendatang. Pada pertemuan itu, Trump akan memberikan keputusannya soal rudal Tomahawk tersebut. No, we'll be talking about the war with him, and we'll be talking about. I mean, they want to go offensive. I'll make a determination on that, but they would like to go offensive. You know that.
and we'll have to make a determination. Trump sebenarnya sempat melempar sinyal bahwa ia mungkin bersedia memberi Ukraina rudal Tomahawk. Namun keputusan akhirnya masih abu-abu, mengingat sikap Trump tak bisa ditebak. Meski Trump belum memutuskan akan mengirim rudal Tomahawk, Rusia telah menanggapi sinyal-sinyal dari Trump dengan kecaman. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut, keputusan memasok Ukraina dengan rudal Tomahawk akan menyebabkan kerusakan besar pada hubungan Rusia dan Amerika Serikat. Lavrov menyatakan langkah itu akan dianggap sebagai eskalasi serius dan merusak peluang normalisasi Rusia-Amerika Serikat. Tak hanya kemungkinan pengiriman rudal Tomahawk saja yang membuat perang semakin panas, tapi juga potensi kontak senjata langsung antara Rusia dan NATO. Seperti apa potensi perang antara NATO dan Rusia? Sinyal eskalasi perang sempat muncul saat drone-drone dan jet tempur Rusia menerobos perbatasan dengan negara NATO pada September lalu. Polandia, Rumania, dan Estonia was-was negaranya dipancing Moskwa ke dalam perang mereka dengan Ukraina. Rusia mengaku tak sengaja melanggar wilayah udara NATO. Meski demikian, semua insiden itu membuat NATO menyalakan alarm siaganya dan meningkatkan pengawasan mereka. Sebagian pihak di NATO berpendapat NATO bisa saja melepaskan tembakan untuk melumpuhkan pesawat atau drone Rusia yang mungkin akan memasuki wilayah NATO di masa depan. Namun sebagian pihak lain berpendapat NATO tidak harus langsung melepaskan tembakan untuk melumpuhkan jet Rusia yang masuk ke wilayah NATO. Menteri Pertahanan Latvia, Andris Pruds menyebut negaranya siap untuk melakukan serangan mendalam ke arah Rusia dalam skenario apapun. Namun, Mark Rutte sendiri punya pendekatan berbeda yang lebih halus. Rutte menyebut NATO tidak harus menembak langsung jet tempur Rusia yang masuk ke wilayahnya, tapi mencoba menggiringnya keluar dari wilayah NATO. I don't agree. I think you have to make sure that you are absolutely convinced whether yes or no it is posing a threat. If it is posing a threat, we can do everything needed to make sure the threat will not materialize. But if it is not posing a threat, a strong alliance, and NATO is so much stronger than Russia, we are infinitely more capable. Then, of course, our role is to make sure that that plane drifted outside of its airspace into NATO airspace will gently be guided outside our airspace and then make clear to the Russians, stop doing this. Dukungan Barat untuk Ukraina semakin kuat, namun garis merahnya juga semakin jelas. Amerika Serikat dan NATO mempercepat arus senjata, tapi masih berhati-hati untuk tidak memberikan alat tempur yang bisa membuat perang melonjak ke level baru. Di tengah dorongan belanja senjata untuk Ukraina dan janji bantuan miliaran dolar, rudal Tomahawk tetap menjadi mimpi bagi Ukraina. Langkah ini menunjukkan satu realitas, Barat ingin Ukraina bertahan, tapi tidak ingin perang ini meluas jadi konflik global. Kira-kira dinamika apa lagi yang akan terjadi usai NATO mengirimkan bantuan militernya untuk Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.